Hari ini adalah Ramadan pertama. Mudah-mudahan di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi kita bisa melaksanakan sampai tuntas puasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi di tahun depan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, hari ini adalah kegiatan pertama kita selain yang disampaikan oleh panitia pelaksana dari Mas Islam. Selain kegiatan sholat zuhur berjamaah, akan dirangkaikan tausiah setiap ba'da sholat zuhur. Hari ini yang akan menyampaikan tausiah kepada Al-Mukarram Bapak Haji Nasrun MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini Bapak sebagai penceramah akan menyampaikan tausiah Ramadan. Jadi karena kita tausiah Ramadan, nanti boleh kita dialog ya, boleh kita dialog seputar Ramadan. Pertama bersyukur sekali alhamdulillah di Ramadan hari ini, karena ada juga yang mungkin hari kedua Pak Marisi, ada yang malu-malu hari kedua, tapi kebanyakan insya Allah hari pertama ya, kita bisa melihat, menyaksikan ruangan kita ini, ruangan yang dulu ini identik dengan gelap, kotor, apalagi sarang laba-laba, sarang hantu. Alhamdulillah dengan kebersamaan kita hari ini kita bisa sulap menjadi ruangan yang bersih ya, ruangan yang bersih dan indah untuk bisa kita pakai untuk istirahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan di bulan itu asyahro bulan falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Maka orang, tuntunan orang puasa itu tergantung di mana dia tinggal. Artinya kalau dalam bahasa fikih tergantung matlak kita, di mana kita tinggal, ibadah kita ngikuti di mana kita berada. Kita tidak bisa tinggal di Indonesia ngikuti di Mekah. Kalau mau sholatnya ngikuti Mekah, saat ini di Mekah masih jam berapa Pak? Dikurang 5 berarti jam berapa? Jam 7? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau kita pelajari secara nawusorobnya, itu bentuknya bentuk pasif, mabni majhul. Kutiba, diwajibkan. Jadi bukan dianjurkan, diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka karena sifatnya wajib, maka hukumnya menjadi fardu. Apabila kita teliti ada 4 puasa wajib, saya mau nanya, siapa di sini yang tahu apa saja 4 puasa wajib yang kita laksanakan bagi umat muslim? Karena selama ini kita tahunya puasa wajib cuma 1, padahal ada 4. Ada yang tahu? Ayo. Apa Pak Bu? Pintar. Karena kasih nggak aku kasih hadiah. Betul ya. Jadi puasa wajib itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan 1. Yang pertama puasa Ramadan. Wajib. Walaupun wajib, tetapi tetap ada fleksibilitas di dalam fikih kita. Makanya ada kata-kata wa man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Apabila ada di antara kalian maridun, sakit, wa man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra.
Jadi yang apa namanya, ada pengecualian, jadi ada fleksibilitas di dalam hukum fikih kita. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Tapi sakit macam apa yang boleh? Sakit yang sesuai syariat atau uzur syar'i. Misalnya ada pertanyaan, napa ikam kada puasa? Sakit apa? Bisul, di atau jerawatan di sini. Orang kan kalau lagi ada hormonnya kan bisulan. Nah itu sakit itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak puasa. Napa ikam kada puasa? Sakit apa? Sakit hati. Aku nggak dibalas. Nah itu tidak. Atau misalnya yang lagi LDRan, kenapa ikam kada puasa? Sakit apa? Sakit rindu. Lakinya nggak datang. Misalnya. Nah sakit yang boleh kita tidak puasa adalah sakit karena dibenarkan oleh hukum syariat. Artinya sakit yang memang bisa menyebabkan masyakot, kesulitan. Waduh, kok yang bagus. Aku kira yang biasa aja Pak Pur. Makasih. Nih kursi siapa itu? Kehilangan kursi. Sini. Makasih ya Pak Pur ya. Saya lanjutkan, mohon maaf saya duduk. Jadi sakit yang dibolehkan adalah sakit yang karena uzur syar'i yang menimbulkan masyakot. Masyakot itu apa? Kesulitan. Contoh, ada orang sakit kanker yang dia harus minum obat analgetik secara terus-menerus. Katakanlah sehari 3 kali, kalau nggak minum dia nggak tahan dengan rasa nyeri. Maka itu boleh orang itu tidak puasa. Au ala safar, atau dia berada dalam perjalanan. Tentu perjalanan juga yang menyebabkan masyakot. Karena kalau kita tahu kan teman-teman, berapa kilo jarak yang diperbolehkan kita mengqashar sholat, boleh tidak berpuasa? Berapa kilo? Berapa? 85, 82, 88 lagi. Tapi di situ jarak itu tidak bisa sebagai langsung pengambilan istibat hukumnya. Karena di situ ada masyakot yang harus dilengkapi. Contoh, dulu Rasulullah perjalanan jauh, masyakot itu kesulitan. Karena Pak Rasulullah ketika perjalanan dulu menggunakan unta, naik unta, jalan kaki. Nah, kalau sekarang kita mau ke Banjarmasin, naiknya tidak naik unta lagi, naik burung malahan, naik Garuda, naik merpati dulu kan, pesawat tapi dari rumah sampai ke barangkali ke rumah kita lagi, itu kayaknya nggak ada kesulitan kita. Berangkat pakai mobil AC, di ruang tunggu AC, ya kan? Di pesawat juga AC. Nanti turun juga semuanya AC. Sehingga para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang bahwa kebolehan jarak itu boleh diambil sebagai bentuk kemurahan Allah. Tapi kalau yang ihtiyat nggak mau mengambil kalau tidak ada masyakot. Baik. Jadi puasa yang pertama adalah puasa fardu, puasa yaitu puasa puasa Ramadan. Makanya saya kira sudah memenuhi syarat untuk syarat wajib puasa, ya, kecuali anak-anak kita. Yang kedua, puasa nazar. Misalnya siapa di sini ya? Misalnya Fakih bernazar, kalau aku berhasil menikahi Salma, aku mau puasa 7 hari 7 malam. Itu bernazar dia kepada Allah, janjinya dia. Atau misalnya ada duda sedang menaksir janda. Pokoknya kalau aku bisa menaklukkan itu janda, saya akan puasa seminggu misalnya. Maka itu janji wajib ditepati. Karena apa? Nazar itu janji kita, ikrar kita kepada Allah, bukan ikrar kita kepada sesama manusia. Ya, maka hati-hati.
Dulu pernah ada jamaah saya, jamaah haji, itu punya nazar itu unik. Kenapa nazarnya unik? Karena ibu itu bernazar mau gundul ketika berangkat haji. Saking lamanya, saking kepinginnya dia haji, bernazar, ya Allah, aku mau pengen haji. Nanti kalau aku bisa haji, aku bernazar mau gundul. Qadarullah, ternyata orang itu betul diberi kemudahan bisa berangkat haji. Begitu mau bayar bingung, gimana nih ya? Diskusi, tanya ke saya bilang, Bu, nazar itu bukan janji sampean ke saya, bukan janji sampean ke yang lain, janji sampean kepada Allah. Maka wajib hukumnya, tapi minta izin ke lakinya. Supaya nanti kalau dibeli-beli itu udah ada botak sudah. Nah, jadi puasa nazar. Yang ketiga, puasa qadha. Puasa qadha itu apa? Kita ingat bahwa Siti Aisyah melalui hadis beliau, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala kunna nu'maru bi qadha'is shalah. Aku disuruh membayar utang puasa, tapi tidak disuruh membayar utang salat. Ini artinya apa? Mohon maaf kepada mak-mak, anak-anak saya, adik-adik saya yang perempuan masih keluar olinya, masih haid, maka tolong ketika kalian sedang tidak puasa dibayar utangnya. Itu lebih wajib daripada puasa Syawal. Ya, lebih wajib dibayar duluan daripada puasa Syawal. Jangan sampai utang kemarin masih ada, ini nambah lagi, belum lagi dibayarin, nambah lagi. Kayak top up kayak di bank. Kemarin 5. Ada enggak di sini yang masih punya utang? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Jadi puasa qadha. Kita diberi keringanan, tidak. Cuma masalahnya memang berat. Karena ketika puasa enggak bareng-bareng itu lebih berat. Challenge-nya, tantangannya dibandingkan puasa bersama-sama. Harus sahur sendiri, harus makan sendiri, ya. Syukur-syukur suaminya mau nemanin. Makanya ada juga bilang, sekalian aja, sekalian diniatkan puasa sunnah toh. Jadi misalnya puasa Syawal atau Senin Kemis, tapi pastikan kita tidak punya qadha. Yang keempat adalah puasa kafarat, yaitu bagi siapa? Bagi saudara kita yang sedang haji atau umroh melanggar larangan ihram. Itu tadi yang kata Pak Abu, kafarat tadi. Kan kalau orang melanggar larangan ihram dan haji itu kan wajib puasa 10 hari. 3 hari di tanah haram, 7 hari di Indonesia. Lah ini yang wajib juga. Teman-teman semua, yang perlu harus kita garis bawahi bahwa puasa itu endingnya, tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, pembentukan karakter, pembentukan mentalitas kita, jiwa-jiwa yang takwa. Maka puasa Ramadan dikenal dengan ibadah sirriyah, ibadah yang penuh rahasia. Kenapa rahasia? Karena hanya Allah dan kita yang tahu kualitas puasa kita. Mohon maaf, orang jalan miring-miring enggak jaminan dia sedang lapar. Orang yang meludah-ludah itu bukan jaminan dia sedang puasa, ya kan? Apa yang pembawaannya kayak pina lemes gitu enggak jaminan. Bisa jadi kayak di ini pulang makan mie 2 bungkus balik jalannya miring-miring. Kenapa, Po? Puasa. Padahal bisa aja kan kita. Maka dulu ada cerita, ini ada cerita. Ini cerita kejadian beneran, Pan. Dulu ada seorang, mohon maaf ya, orang suami istri, kebetulan lakinya itu Jawa, istrinya Kutai, kebetulan, ini enggak. Nah, lakinya ini, mohon maaf, ya Islamnya Islam KTP lah boleh dibilang. Kenapa Islam KTP? Tidak termasuk orang yang taat, sehingga boleh dibilang dia tidak taat terhadap amaliyah-amaliyah syariat yang dianjurkan. Sholat jarang, puasa nggak mau. Mendekati Lebaran, ini kebetulan dia rumahnya ini di Hulu, yang perempuan ini di Hulu. Anggaplah cerita Muara Munte lah, misalnya di Muara Munte, kampungnya Pak Bini. Kampungnya Pak Yaman. Nah, karena mau mudik ke Muara Munte,
si laki-laki ini ngomong, tolong ajak aku puasa, banguni aku sahur. Aku malu kalau besok ke tempat mentua aku nggak puasa. Puasanya karena apa? Malu. Puasanya karena apa? Gengsi. Tentu puasa yang karena gengsi, puasa yang karena malu ini tidak sekuat imannya dengan puasa karena Allah. Pendek cerita, istrinya tadi sesuai pesanannya dibangunkan untuk makan sahur. Istrinya goreng tempe, masak oseng kangkung. Cukup ya? Kalau bapak makanannya kayak gitu-gitu tuh biasanya. Oseng kangkung, goreng tempe. Tadi malam enggak, sop tulang Pak Iwan. Sisa tulangannya. Jadi namanya istri yang baik dibanguni suaminya. Makanlah sekeluarga itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan si laki-laki tadi ketika di tempatnya mertua tidak malu. Karena dia juga puasa. Padahal aslinya jarang puasa itu. Nah, tapi karena iman atau puasa tadi bukan karena Allah, bukan man shoma ramadanan imanan wahtisaban, bukan itu. Tapi dia iman karena hanya puasa hanya karena malu dengan mentuha. Godaan itu kuat. Pendek cerita, besoknya mau mudik ke Muara Muntai. Begitu mudik ke Muara Muntai, kalau teman-teman tahu, jalur ke Muara Muntai itu ada jalan yang agak masih masih jelek lah. Maka ini nyater mobil, ternyata dia mabuk muntah-muntah. Yang laki tadi mabuk muntah-muntah Pak Jaman. Cuma begitu muntah-muntah, yang keluar tuh nggak kangkung, yang keluar bukan tempe, yang keluar pentol. Ditanyalah sama istrinya, "Bah, kenapa bisa ini? Muntah keluarnya pentol, padahal sahurnya nggak makan pentol." Kira-kira apa jawabannya? Ya ternyata namanya orang imannya tidak kuat, cari-cari kesempatan. Oh ternyata ketika ada kesempatan dia nyempatkan beli pentol. Nah ini kalau iman nggak kuat ya begitu. Ya, makanya ibadah puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah penuh rahasia. Ini betul-betul kata di hati itu asyamuli. Artinya puasamu aku sendiri yang menilai. Makanya saya berharap mudah-mudahan kesempatan kita hari ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sudah ada grup tadarus ya Pak Iwan ya. Nah, saya mau nanya, siapa yang sudah 1 juz? Yang sudah 1 juz selesai. Gampang itu pengen tahu. Siapa yang sudah mampu 2 juz? Siapa yang sudah mampu 3 juz? Ayo 3 juz. Siapa yang 4 juz? Saya ingin nguji banyakan bapak atau kalian? Ada yang 4 juz? 5 juz? Saya sudah hampir 7 juz. Tinggal 2 lembar lagi 7 juz. Itu artinya apa? Jangan alasan sibuk. Sibuk saya. Ya kan? Nah ini fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Quran ini kalau tidak kita paksa ngaji ya. Syukur-syukur nanti selain membaca, dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya. Makanya saya bersyukur tahun ini kita istiqomahkan, kita bertugas. Saya berharap Pak Iwan semuanya dapat giliran. Saya akan dengari dengan khusyuk, pengen dengari ceramahnya teman-teman yang lain. Jangan malu untuk latihan, ya. Kalau ibu-ibu selama ini mampu menceramahi lakinya, siapa yang suka ceramah di depan lakinya? Nanti suatu saat kita pengen dengari, kita tausiah di sini ya. Karena apa? Kita kemenak tuh harus jadi contoh, ya. Jadi contoh yang baik, ya. Kita mulai kabel bakar ya, lain ya. Oh dupa, oh bukhor ya. Ini ngundang jin atau ngundang?
Tidak apa-apa ya. Saya senang malahan ya. Jadi teman-teman, ayo kita wujudkan ya. Apalagi kita tahu ya para ustadz, itu Pak Gus Mustafa ini jadwalnya padat sekali. Materinya di mana banyak sekali. Nah ini kan kita tahu ya, yang disampaikan para guru kita, para ustadz kita tahu. Barang siapa memberi takjil atau memberi manfaat rasa iman, memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang puasa kan? Tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Para sahabat protes, ya Rasulullah, mana mungkin kita mampu memberi buka semua orang. Kata Rasulullah apa? Walau tamrotin. Kamu bisa kok memberi buka walaupun dengan 1 biji kurma. Kalau bahasa kutainya, walaupun dengan 1 biji pelir kambing. Ini bahasa kutai ya. Pelir kambing itu sanggar. Jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah maknanya lain. Walaupun dengan 1 biji sanggar. Walau tamrotin, walaupun 1 biji kurma. Aumat khotin ma, atau seteguk air putih, atau seteguk air susu. Kita terbiasa biasanya sanggar sama air teh kan gitu ya. Artinya apa? Rasulullah memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga nanti saya berharap ketika nanti ada gerakan-gerakan kita berbagi takjil, ayo kita berpartisipasi. Nggak ada dibatasi harus apa enggak. Orang di hadisnya tuh walau tamrotin, walaupun cuma sebitir kurma boleh. Maka mungkin kalau ada rezeki kita mungkin bikin kolak kah, bikin bubur kacang kah. Setelah bikin dibungkusi kecil-kecil kan, di mika yang kecil, di gelas yang kecil-kecil itu masukkan, nggak usah penuh-penuh, separuh-separuh aja. Kasih minum atau air putih saja. Saya kira cukup untuk diberbagi ya. Ini melatih kita. Karena apa? Karena insya Allah siapa saja yang berbuat baik di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat. Yang sunnah saja dihitung pahala wajib. Yang wajib dihitung sab'ina marrah. Dihitung lipat 70 kali. Artinya ayo kita hidupkan malam-malam Ramadan ini. Kita jadi contoh yang terbaik. Kita ramekan musola-musola kita. Tapi tetap kita berikan layanan yang terbaik. Dan saya ingin tekankan kembali pentingnya kita saling menghargai. Karena apa? Tidak semua orang itu puasa. Di kantor kita ada juga yang non-muslim, yang dia nggak wajib, bahkan nggak wajib puasa. Bahkan ada teman-teman kita yang lagi dapat tamu, ya kan nggak puasa juga. Makanya kita harus menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Jangan sampai puasa ada orang jualan marah. Nggak, malah difasilitasi, kuliah di depan itu banyak pasar Ramadannya. Nah ini hebatnya ya pasar Ramadan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jam-jam sekian ini, apalagi nanti jam 2, setengah 3 itu semuanya kan enak ya. Semuanya enak. Memang ada penelitian, kita kalau puasa itu makannya berapa kali? 2 ya, buka sama sahur. Kalau hari-hari biasa berapa kali? 3 sama 2 banyak mana? 3 sama 2 banyak mana? Banyak 3. Tapi itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Kalau menurut survei, pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih banyak dibandingkan pengeluaran bulan biasa. Karena apa? Karena yang membuat itu nafsu kita. Minum aja kadang-kadang nggak cukup 1 toh. Es buah ada, cola, cendol, es teh, sirup, apalagi es kelapa. Saya mohon maaf, saya belum apa lagi ya? Sudah nyambati semua ya. Hari ini kue ini yang busuk aja nyaman ya baunya. Nah makanya mohon maaf, sesungguhnya puasa itu melatih kesabaran, ya kan? Puasa melatih kesabaran. Bukan kita nggak boleh makan, boleh. Waktunya yang diatur. Dan terakhir Bapaknya si Isam, sekarang kan lagi rame di Mekah puasa.
sholat taraweh 10 rakaat, witirnya 3 rakaat ya, gitu kah? Ada yang pernah ke Mekah kah dalam beberapa hari ini? Apa benar begitu kan, enggak? Jadi yang jelas bahwa sholat tarawih itu tidak dikenal di zaman Nabi. Di zaman Nabi yang dikenal qiyamul lail. Ini yang harus orang kemana harus paham yang kayak gini-gini, ya. Jadi di zaman Nabi tidak ada istilah sholat tarawih. Di zaman Nabi namanya qiyamul lail. Qiyam itu apa? Qoma yaqumu qiyaman, sholat berdiri. Ya. Di zaman Nabi namanya qiyamul lail. Bahkan Rasulullah sendiri berapa hari sholat di luar itu? 3 hari saja kan? Rasulullah sholat di luar 3 hari saja. Tetapi kenapa kemudian ada istilah sholat tarawih? Karena itu zaman Khalifah Umar untuk mengatur, untuk mengkondisikan, karena amaliyah itu baik sehingga diajak berjamaah. Cuma di antara sholat dan sholat itu ada istirahat, sehingga ada istilah sholat tarawih. Para ulama ikhtilaf, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Semuanya boleh, silahkan. Yang kita bahas itu orang yang nggak tarawih, nah, gitu ya. Jadi kalau mau tarawih yang 8 nggak usah ngecek yang 20, yang 20 tidak usah merasa lebih banyak daripada yang 8. Yang penting kita sholatnya dengan tumak nina sesuai syarat dan rukunnya, ya. Jadi enggak boleh. Tapi anak-anak ini kan kadang-kadang nandain. Kalau imamnya bacanya Sabihis, Al-Ghoshiyah, pada kabur ya. Biasanya yang diburu itu trikul. Ya Pak Ridho ya, trikul. Kul huwallah, falak, binas. Tambah inna dan kul huwallah. Inna. Lah semuanya tidak ada masalah. Tapi kita sebagai orang kebenar tentu harus memberikan contoh yang terbaik, ya. Berikan contoh yang terbaik di lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini ya yang Bapak bisa sampaikan. Artinya saya berharap apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, ya. Saya kira ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi